Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. I hope everyone is fine. Okay, today we are studying about belong to. Nah, sekarang kalian buka buku paketnya, lesson 12, halaman 100. Oke, kita belajar tentang belong to. Apa sih belong to itu? Ada yang tahu? Nah, ini bisa dirangkumkan ya. Belong to adalah kata kerja atau verb yang bermakna dimiliki, kepunyaan, atau punyanya. Contoh, rumah itu punyanya siapa? Buku itu punyanya Dimas. Sepatu itu punyanya Hamam. Nah, seperti itu ya contohnya ya. Oke, lanjut. Apa sih perbedaannya? Belong itu dibagi dua. Ada yang belong, ada yang bilang, ada yang belongs, menggunakan s di belakangnya. Apa perbedaannya? Perbedaannya terletak pada subjeknya. Kalian masih ingat rumus kita bersama? Kalau Ayu Dewi itu tidak suka minum es, jadi diikuti oleh belong. Kalau he, she, it itu diikuti oleh belongs, memakai s. Nah, kita masuk ke example atau contohnya. I give you one example. For example, the pen belongs to Dimas. Pulpen itu punyanya Dimas. Nounnya yang mana? Noun atau kata bendanya adalah pen. Pennya ada berapa jumlahnya? Ada satu. Kalau satu berarti dia diwakili, kata penggantinya adalah it. It itu mewakili benda yang hanya satu. Berarti dia diikuti apa? Diikuti belongs, pakai s. It belongs to Dimas. Pulpen itu punyanya Dimas. Lanjut, look at the second example. The pants belong to Dimas. Pants, nounnya, itu ada berapa jumlahnya, pulpennya? Karena dia memakai s di belakang, jadi dia jumlahnya banyak atau lebih dari 2. Jadi dia menggunakan kata penggantinya adalah they. They itu banyak atau lebih dari 2. They diikuti apa di sini? Di sini diikuti belong. Berarti the pants belong to Dimas. Pulpen itu punyanya Dimas. Next, kita lanjut ke form. Nah, kalau kemarin biasanya kita ada belajar tentang present, past, continuous, itu pasti ada yang namanya form atau bentuknya. Kalimat itu bisa berbentuk positif, ya, bisa berbentuk negatif, atau berbentuk interrogatif, ya. Positif, negatif, interrogatif. Contoh positif, the cap belongs to Aisyah. The cap, karena nounnya itu cap cuma satu, berarti dia diikuti belongs. Topi itu punyanya si Aisyah. Negatifnya berarti gimana? Topi itu bukan punyanya si Aisyah. Berarti the cap doesn't belong to Aisyah. Oke, the cap doesn't belong to Aisyah. Topi itu bukan punyanya Aisyah. Ingat ya rumus ini ya. He, she, it itu selalu tidaknya memakai doesn't atau does not. Kalau Ayu Dewi selalu pakai do. Makanya Ayu Dewi tidak suka minum es. Jadi dia memakai do. The cap doesn't belong to Aisyah. Oke, sudah paham ya? Oke, kenapa dia kok tidak belong, Miss? Kenapa dia belong pakainya? Karena
sudah diwakili S sama ini nih, S-nya ditaruh di sini nih, jadi sudah diwakili. Kita nggak boleh double S, jadi kita pakai belong, seperti rumus yang sudah Miss Ertin ajarkan. Nah, past tense kemarin sama seperti ini ya. Di past tense kemarin, he ran quickly, ini adalah verb 2-nya. Nah, ini adalah verb 2-nya adalah run. Dia lari dengan cepat. Ini positifnya, kalimat positif. Kalau kalimat negatif berarti jadi dia sudah memakai he didn't run quickly. Ini jadinya verb 1. Ya, karena sudah diwakili oleh did, jadi dia nggak boleh verb 2 lagi, harus verb 1. Sama kayak ini ya. The cat doesn't belong to Aisha. Jadi sudah ada S, ininya nggak usah dikasih S lagi, jadi belong. Lanjut ke interrogatif, kalimat tanya. Kalau tadi kalimat positifnya, topi itu miliknya Aisyah. Negatifnya, topi itu bukan milik Aisyah. Interrogatifnya, apakah topi itu milik Aisyah? Ya, berarti ingat rumusnya yang sudah Miss Ertin ajarkan. 1, 2 dibalik jadi 2, 1. Tidak usah memakai not. Ya, does the cat belong to Aisha? Okay guys, I think that's all. Jika kalian ada kesulitan memahami materi, kalian bisa langsung tanyakan ke Miss Ertin via WhatsApp ya. Jangan lupa banyak berlatih di rumah, pelajari buku paket, dan kerjakan di link yang udah Miss Ertin share. Okay? Have a nice day. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.